antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka tidak disambut dengan pedang. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang. Di Palestina ada satu gereja yang besar yang diyakini tempat lahirnya Isa. Lalu kemudian pendeta ini mengatakan, "Sholatlah kamu di dalam gereja ini." Lalu Umar bin Khattab minta izin. Umar bin Khattab sholat di depan, bukan di dalam. Apa hikmahnya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang raja di Afrika bernama Jirjis Mukaukis mengirim madu. Madu itu disebut dengan asal banha. Asal banha itu sampai kepada Nabi, diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada adik-adik punya teman yang tidak seakidah, tidak seagama, lalu adik-adik ada dikasih madu, takut untuk meminumnya, kasih ke saya biar saya bawa pulang. Nabi diberikan kain panjang karena ketika itu Makkah tidak punya produsen kain, tidak ada pabrik tekstil. Ketika itu yang maju peradabannya adalah Mesir peradaban tua. Lalu kemudian mereka orang Mesir memberikan hadiah kain kepada Nabi. Nabi menerima kain itu. Disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi menerima kain dari Raja Mukaukis. Begitulah Nabi menerima hadiah, berinteraksi sosial. Poin yang ketujuh, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang tidak seagama denganmu itu tidak membunuhmu, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Kalau mereka tidak melakukan dua, maka balas dengan dua. Mereka tidak membunuhmu, mereka tidak mengusirmu, maka berbuat baiklah kepada mereka, bersikap adillah kepada mereka. Jangan hanya karena berbeda agama lalu tidak bersikap adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai hanya karena perbedaan kebencian lalu membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Dengan adil itu aqrabu littaqwa, kamu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-8, ada seorang perempuan namanya Asma, pakai alif. Asma, kalau tidak pakai alif, Asma sesaango. Mohon maaf Bu Asma, Asma ini masuk Islam, ibunya non muslim, tak Islam. Lalu kemudian ibunya datang. Ternyata perbedaan agama tidak menghalangi kerinduan seorang anak.
Seorang ibu rindu kepada anaknya, datanglah ibunya dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah anaknya takut berjumpa. Adik-adik sekalian, suara saya jelas? Alhamdulillah. Soalnya gedung kita besar bergema. Pengalaman saya tausiah di tempat yang bergema, suara itu kadang tak jelas. Selesai tausiah, ditanya sama dosen nanti, apa yang disampaikan Ustaz Somad kemarin? Tolong yang saya sampaikan ini diingat-ingat, karena kabarnya nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Saya paham adik-adik, saya juga tidak bawain fokus, tidak ada tulisan. Dan kami bingung juga mau nulisnya Pak Ustaz. Tidak usah bingung, karena tausiah kuliah umum kita ini direkam, itu kameranya menyala hidup, dan nanti akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang kedelapan, bahwa seorang ibu masuk Islam dan kemudian anak masuk Islam, ibu tidak Islam. Datang dia ke kota Madinah, anaknya takut menemui ibunya. Dia datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Wahia radhimatun, dia sangat ingin jumpa dengan saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afa asiluha, boleh saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang tak Islam ini? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahimmu dengan dia. Afa utiha, boleh saya memberikan makanan kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, berikanlah hadiah makanan kepada dia. Berdasarkan hadis ini, Mufti Al-Azhar Mesir bernama Syekh Atiyah Saqar berfatwa dalam kitab Fatwa Al-Azhar, boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim, dengan syarat kurbannya kurban sunnah. Kurban wajib tak boleh. Apa beda kurban sunnah dengan kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Ambo banazar, kalau anak ambo lulus PNS, ambo berkurban tahun niko. Kalau indak lulus sampai mati, ambo indak berkurban. Itu namanya kurban wajib, tak boleh. Kurban wajib hanya boleh untuk fakir miskin muslim saja. Tapi kalau kurban sunat, maka di komplek tempat tinggal kita ada tetangga non muslim, kita berikan. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ke 9, Nabi SAW didatangi oleh orang Kristen dari Najran. Makkah di tengah, Madinah di atas, Syam paling atas. Syam itu 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir ke kiri. Sedangkan yang bawah Yaman.
perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman ini ada kota namanya Najran. Di Najran ini banyak Kristen Ortodok. Mereka datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah mau menanyakan bagaimana status Jesus Christ. Apakah dia anak Tuhan? Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka tidak disambut dengan pedang. Turunlah satu ayat yang bercerita tentang seorang laki-laki. Laki-laki itu bernama Imran. Imran itu punya istri namanya Hanna. Lama tidak punya anak. Akhirnya Hannah dan Imran setelah bernazar punya anak. Anak perempuan itu diberi nama Maryam. Maryam itu punya anak laki-laki diberi nama Isa. Imran, istrinya Hannah, punya anak Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Dan Isa dirawat oleh seorang laki-laki bernama Zakaria. Zakaria punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth dengan Zakaria punya anak laki-laki, itulah dia Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al keluarga, Imran, Imran's family, keluarga Imran. Dan itu adalah surat yang ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surat yang ketiga. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah. Seandainya Quran itu datang dari Muhammad, tentulah dibuatnya Ali Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang ada dalam Quran adalah keluarga Yesus Kristus, keluarga Nabi Isa, keluarga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdialoglah mereka di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Baca kronologis turunnya surat Ali Imran dalam tafsir yang tulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir. Nama tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim. Berikutnya yang ke 10. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Setelah itu naik Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab Palestina itu ada pagarnya dan kuncinya dipegang oleh seorang pendeta Palestina. Kata pendeta Palestina, saya hanya mau memberikan kunci ini kepada Umar bin Khattab kalau dia mau datang kemari langsung. Umar bin Khattab pun datang ke kota Yerusalem. Bayangan si pendeta, Umar bin Khattab ini akan datang dengan kereta kencana, dengan pasukan bala tentara. Karena Umar bin Khattab namanya hebat sekali, luar biasa. Dia sudah siap menyambut. Bagaimana agaknya Umar bin Khattab? Tiba-tiba dari kejauhan dia tengok ada seekor keledai, dalam riwayat lain unta, cuman 2 orang. Ternyata Umar hanya membawa pembantunya.
dan mereka ganti-gantian. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang Umar di bawah, kadang-kadang pembantunya di atas. Mereka ganti-gantian. Pas ketika mendekati pintu Palestina, kebetulan jatah Umar di bawah, pembantunya di atas. Begitu mau sampai ke pintu, pendetanya bertanya, yang Umar yang mana? Ternyata kehebatan orang itu bukan terletak pada pakaiannya, bukan pada kendaraannya, tapi pada karisma kepemimpinannya. Itulah yang membuat saya tadi waktu pertama sampai ke UNAN ini bingung, yang rektor ini yang mana? Karena pakaiannya semuanya sama. Adapun Ustaz Abdul Somad, kenapa dia mesti pakai sorban, mesti pakai kain? Ini pengalaman dulu saya datang kemana-mana tidak pakai, awal-awal pulang pakai baju koko biasa saja. Itu begitu sampai di masjid ditanya orang, ustadznya mana? Di pengalaman pahit itu terus diingat sampai sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang. Di Palestina ada satu gereja yang besar yang diyakini tempat lahirnya Isa. Lalu kemudian pendeta ini mengatakan, sholatlah kamu di dalam gereja ini. Lalu Umar bin Khattab minta izin. Umar bin Khattab sholat di depan, bukan di dalam. Apa hikmahnya? Sekarang orang baru tahu, ternyata di depan gereja Al-Qiyamah itu sekarang berdiri masjid besar bernama Masjid Umar bin Khattab berhadap-hadapan. Mungkin itulah yang menginspirasi Presiden Soekarno sehingga mendirikan Masjid Istiqlal berhadap-hadapan dengan katedral, sehingga siapapun yang mau mempolarisasi, memecah belah kita, dia pasti akan gagal. Dengan siapa? Dengan orang yang paham. Yang sulit itu kalau kita bertemu dengan orang gagal paham, apalagi memang makannya dari gagal paham. Dia kalau paham dia tak makan. Sepuluh poin. Ustaz lanjutkan ke 11 atau ke 12? Saya diberi waktu sampai jam 12 karena kita masuk waktu zuhur, dan memang sesuai dengan kode etik saya 600 ml. Walaupun nampaknya botol di UNAN ini kecil-kecil, memangnya ketek tapi tigo. Jadi kalau bercerita tentang ukhuwah dalam wawasan kebangsaan, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada, bingung orang-orang di dunia ini untuk mengatur bagaimana berbeda agama. Dalam Islam sudah jelas, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kalau dalam masalah hubungan, Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.